Halo guys, jumpa lagi dengan saya Bobi Siswanto. Kali ini kita akan mempelajari database tentang cara pembuatan ER diagram atau Entity Relationship Diagram atau Entity Relationship Modeling dari diagram lain, yaitu data flow diagram. Jadi nanti dari data flow diagram kita akan identifikasi tabel-tabel apa saja yang bisa dihasilkan sehingga menghasilkan entitas-entitas pada entity relationship diagram yang akan kita buat. Mari kita mulai. Oke, jadi dari DFD yang kita sudah desain, kita bisa mendapatkan tabel storage member, keranjang, sama transaksi. Terus kita petakan menjadi ke dalam R diagram seperti ini. Member, keranjang, transaksi, di mana member berhubungan dengan keranjang, keranjang berhubungan dengan transaksi. Ini kita gambar ini berdasarkan DFD tadi. Jadi member punya keranjang, keranjang punya transaksi. Kardinalitasnya adalah member one to many, di mana satu member bisa memasukkan banyak keranjang, tapi sebenarnya ini di waktu yang berbeda ya. Member bisa banyak keranjang, jadi dia perlu tambahkan ada waktu, tanggal berapa, tanggal pemesanannya. Di dalam keranjang, satu keranjang pasti satu transaksi. Jadi menyelesaikan satu transaksi. Nah, gimana cara kita untuk memastikan bahwa ini benar gitu loh. Di sini kita akan memanfaatkan Excel. Ini tipsnya sepertinya. Kita manfaatkan Excel. Saya tutupin dulu. Oke. Kita simulasikan seperti ini jadi nanti. Oke, tabel member. Jadi di sini kita untuk mengetes si database desain ARD kita benar, tidak langsung harus di-coding menjadi aplikasi. Jadi kita bisa memanfaatkan Excel. Kita buat member. Ini boleh yang mau ikutan ya, silakan coba juga bareng-bareng. Jadi kita sambil simulasi seperti ini. Nah, kita kelasnya kelas praktikum ini. Kita punya 3, member, keranjang, sama transaksi. Jadi kita punya member, keranjang, dan transaksi. Di mana member punya atributnya adalah ID member, primary key. Terus di situ kita identifikasi nama membernya ya, sama nomor telepon. Untuk keranjang apa tuh? Keranjang punya atributnya adalah ID keranjang, terus itemnya apa, terus kuantitinya berapa, terus harganya berapa. Jangan lupa di sini tanggal keranjang ini kan sebenarnya order ya, tanggal order boleh. Tambahkan satu di sini tanda order. Lalu transaksi di sini ID transaksinya, tanggal transaksinya, terus kurirnya siapa, terus metode bayarnya ya, metode bayar, metode bayarnya pakai apa, terus nominalnya berapa. Nah, ini persiapannya kita selesai ya. Nah, kita lihat di sini kardinalitasnya. Jadi setelah kita mendesain menjabarkan seperti ini, kita lihat kardinalitasnya. One to many. Nah, ada aturannya begini. Kalau kita punya ERD ya, ini terlepas dari yang tadi. Kalau kita punya sebuah entitas A dengan atribut A1, A2, dan
entitas B, B1, dan B2, di mana A dan B kardinalitasnya adalah one to many. Yang terjadi adalah kita bilang ini adalah primary key. Kalau dia statusnya one to many, maka primary key yang dari A akan jadi foreign key di B. Jadi di sini akan muncul A1 sebagai foreign key. Tapi dalam R diagram foreign key nggak boleh digambarkan ya. Jadi nggak jadi atribut dalam R diagram. Nanti dia akan muncul di tabelnya. Tapi kita di sini rencananya kita akan membuat simulasi tabelnya nanti seperti apa. Foreign key dia akan muncul di entitas yang many. Jadi A ke B adalah one to many, artinya one A many B. Maka foreign key akan muncul di B. Ini aturan pertama. Oke. Terus ini saya bawa. Kalau A dan B dia adalah one to one kardinalitasnya. Maka, nah kalau one to one, di sini B juga punya primary key dia. Misalkan itu B1 ya, primary key. Maka, kalau dia one to one, salah satu PK ini boleh jadi foreign key. Boleh A1 ini jadi foreign key, seperti ini, kalau one to one ya. Atau nih, atau yang B1-nya justru jadi foreign key. Nah, jadi kalau kardinalitasnya one to one, bebas. Foreign key-nya mau di salah satu. Oke, itu ya. Terus, kalau seandainya many to many, A1 punya primary key, B punya primary key. Nah, kalau many to many, dia akan menghasilkan tabel ketiga. Isinya apa? Isinya adalah kedua primary key ini jadi foreign key. Nah, itu. Oke. Jelas ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Boleh ulang yang B1 itu, Pak, yang foreign key. Yang mana? Yang B1 foreign key, nah itu. Ini. Ya, Pak. Oke, kalau dia kardinalitasnya one to one, satu ke satu, foreign key-nya boleh B1 jadi foreign key di A, atau boleh A1 jadi foreign key-nya di B. Pilih salah satu, silakan. Ya, jadi boleh salah satu. Boleh seperti ini, atau boleh seperti ini. Gitu ya, kalau dia one to one. Settingnya kemana? Kok jauh banget? Oke. Oke. Wetri kelompok siapa Wetri? Kompor Muhammad Norioku, Pak. Muhammad? Norioku. Mana. Yang mana sih? Kelompoknya siapa coba? Muhammad Norioku, Nurul, Atia, sama Irsyad, Pak. Oh, di mana dia? Oh, nggak ada. Jangan belum masuk ya? Kelompok saya, Pak. Siapa tuh? Norioku, Pak. Muhammad Norioku. Kelompok berapa nih? Udah saya masukin belum ya? Belum apa? Break room-nya belum makanya.
Belum ya? Saya udah tulis nama kelompok saya di chat juga, Pak. Coba saya lihat di chatnya. Coba udah ketik lagi dong. Saya kelewat kayaknya. Ketikin lagi siapa aja. Yusuf, Nurul, Ishak, perasaan udah tadi. Loh, oh Ishak masuk sini. Ini bukan. Yusuf, Irsyad, oh ada yang keluar ya berarti. Yusuf, Irsyad, Nurul, Atiyah, sama Wetri, sama Nurul. Udah, oke, sip. Udah, nanti dulu, bisa keep dulu. Oke, sampai sini ya, kita kembali ya. Jadi kalau one to one, dia jadi forenski di yang many. One to many dia jadi forenski yang many. Kalau one to one dia boleh forensinya di salah satu. Kalau yang many to many dia akan menghasilkan tabel baru. Tabel ketiga di mana isinya adalah dua primary key di tabel yang berpasangan jadi forenski. Nah, kita ini perlu diingatkan bahwa kita asumsinya binary relationship. Oke, kita kembali ke sini. Nah, untuk membuktikannya, ini kan ada member dengan keranjang one to many. Ya, member dengan keranjang dia one to many. Berarti forenskinya di member apa di keranjang? Di member apa di keranjang? Tanda nih PK nih. Forenski antara member dengan keranjang di mana kardinalitasnya adalah one to many. Nih, one member, many keranjangnya. Berarti forenskinya ada di member apa di keranjang? Keranjang. Keranjang ya, betul. Jadi keranjang adalah dia akan punya forenski di sini. Dia akan muncul forenski di sini berupa primary key dari member. Nah, seperti itu. Jadi ya forenski. Ini kalau level database nanti otomatis ya. Kalau pakai kita DBMS forensinya. Nah, terus apa nih? Sudah nanti kita ini kan. Terus kita lihat lagi di sini. Kita punya hubungan antara keranjang dengan transaksi. Dia one to one. Kita bermain logika ya one to one. Kenapa one to one? Kita logikanya adalah satu keranjang pasti satu transaksi. Kita perlu forenski nih. Forensinya di keranjang apa mau di transaksi? Dua-duanya betul. Apakah mau ada forenski di keranjang ataukah ada forenski di transaksi? Pilih yang mana? Transaksi aja, Pak. Transaksi aja. Berarti di sini saya bawa sebagai forenski. Nah, desain seperti ini. Kita coba sekarang datanya. Ada member misalkan M01. Namanya misalkan Adi. Nomor teleponnya 08123456. Nah, ajar ya. Hilang soalnya. 08123456. Terus ada M member 02.
Ada namanya Budi 0858. Misalkan. Di sini boleh nggak saya masukkan M01 lagi di member? Statusnya PK, primary key. Boleh nggak? Enggak, Kenapa? harus cuma ada satu. Ya. Primary key tidak boleh ada ganda, tidak boleh berulang. Dan dia akan error. Sistemnya akan nolak. DBMS akan nolak. Tetap jadi satu ya. Baik, contohkan dua data aja di sini. Oke. Terus di sini contoh yang berikutnya, keranjangnya. Keranjang, di keranjang misalkan K01. Itemnya misalkan tadi apa? Coklat. Kuantitinya 1, harga satuannya misalkan 1000. Tanggal ordernya tanggal sekarang. Sekarang tanggal berapa? 17 Desember. ID membernya M01. Terus saya punya lagi ID keranjang. Nah, ini ada sedikit masalah nih. Kita lihat. Kalau keranjang kita kasih primary key, barang kedua nggak mungkin masuk, ya nggak? Misalkan seseorang si M01 ini dia beli barang lebih dari satu, nggak bisa masuk kan? Betul nggak? Kenapa nggak bisa masuk? Karena dia primary key. Oke, kan dia primary key. Si keranjang ini dia primary key. Dia punya primary key ID keranjang. Tapi kalau kita ID keranjangnya nggak boleh 2, dia K2 berarti di sini. Dia bisa masuk. Jadi ini masih boleh ya. Jadi R diagram kita belum tidak salah, nggak masalah jadi. Jadi ID keranjangnya berbeda, tapi konsumennya sama, ini nggak masalah. Fungsinya kira-kira buat apa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau kejadian kayak gini, membernya sama, tapi ID keranjangnya beda, itemnya beda. Kira-kira buat apa ya? Untuk pembayarannya nggak cuma sekali, Pak. Untuk pembayaran nggak cuma sekali. Ya, bisa. Terus apa lagi kira-kira? Kalau kita kan Tokopedia nih, masukin keranjang. Berarti sih banyak ya. Dibedakan nih. Coba gimana? Ada yang bisa ngasih masukan? Kira-kiranya ya? Untuk satu keranjang maksimalnya satu barang atau boleh banyak, Pak itu? Satu keranjang harusnya banyak barang. Cuman di sini logika kita keranjang ini, ID keranjang ini kalau seperti ini ya, dia akan kacau. Betul, harusnya satu keranjang satu ID. Tapi kalau digini nanti dibuat seperti ini, dia akan ada kesalahan fatal di sini. Ya, kalau seperti ini sampai sini benar nih. Satu orang bisa mesen banyak barang, tapi keranjangnya kok beda-beda. Artinya apa? Satu keranjang hanya satu, berarti kalau mau mesen 10 item harus 10 keranjang. Itu nggak benar. Berarti ada sesuatu dengan R diagram kita yang perlu kita perbaiki di sini. Solusinya apa? Ada yang bisa kasih nggak? Dipindahin transaksinya mungkin, Pak, yang boleh lebih dari satu. Kalau secara R diagram gimana ini? Ada yang masih chat. Bikin tabel list keranjang. Oke, list keranjang. Seperti apa tuh list keranjang? List keranjang boleh. Tapi ada lagi nih. Bikin tabel keranjang item. Boleh. Jadi dia terpisah ya gitu ya.
Oke. Nah, tapi ada satu solusi yang bisa untuk menyelesaikan ini. Gimana caranya? Ini bisa kita buang ini. ID keranjang ini bisa kita hilangkan. Tapi kalau ID keranjang bisa kita hilangkan, berarti di sini nggak mungkin muncul ID keranjang. Ya. Karena dia bukan primary key. Kita inginnya di sini kan K01 gitu kan. Foreign key nggak mungkin muncul kalau dia nggak ada primary key. Jadi di sini tidak mungkin ada ID keranjang. Atau tadi, betul, ide yang tadi ya, si keranjangnya itu dibuat tabel terpisah, itu boleh. Jadi kan tadi saya bilang satu entitas itu tidak harus selalu jadi satu tabel. Boleh di sini muncul keranjang list, tadi kan bilangnya keranjang list ya. Keranjang list ini identik sama ID keranjang ya, kayak kita buat ID keranjang sama ID member. Jadi dipecah ini. ID keranjang. Jadi kita fungsinya adalah mengambil ID keranjang, tanggalnya tanggal berapa, sama ID membernya siapa. Jadi nanti hubungannya member ini nggak ke sini, tapi member ini ke keranjang list, di mana ID keranjangnya misalkan K01, tanggal ordernya misalkan 17 Desember, membernya adalah M01. Yang ini hilang. Oke, ID keranjang di sini sekarang adalah jadi foreign key dari sini. Ini PK. Jadi ini dia akan berhubungan dengan member. Jadi member relasinya tidak ke keranjang, tapi ke keranjang list dulu. K1 tanggal berapa ordernya, membernya siapa, baru si PK ini jadi foreign key di sini. Oke. Nah, baru di sini hubungannya transaksi ini tetap ke keranjang, tapi bukan keranjang yang ini, tapi keranjang ini. Ya. Sampai sini gimana? Bisa ngikutin? Ada yang masih bingung? Kok kenapa muncul keranjang list gitu? Ada member ini FK ya. Ada member tuh member dari sini PK, berarti di sini FK. Ada yang masih bingung? Bisa ngikutin? Coba. Saya. Oke. Jadi di sini transaksinya. Baru ID keranjang list kita masukkan ke sini. ID transaksi misalkan TRX 01. Tanggal transaksi. Maksudnya ini tanggal ini ya. Kan kalau masuk keranjang kan belum tentu dibayar hari itu juga kan. Mungkin tanggal transaksinya berbeda. Ini artinya tanggal pembayaran. Tanggal transaksi terakhir. Jadi kita masukin keranjang, beberapa bulan kemudian baru kita buka itu masih bisa. Misalkan tanggalnya adalah bayarnya besok. Ini udah di esok hari ya, 18 Desember. Kulirnya misalkan JNE. Metode bayarnya misalkan transfer BCA atau BCA virtual account. Nah. Nominalnya, nah belanja ini berapa nih? 3.000. Nah, nominal ini apakah perlu dituliskan sebagai atribut atau tidak?
Nggak perlu, Pak. Kenapa? Bisa disam. Bisa disam. Oke. Nominal ini adalah tergantung kita mau asumsikan dia sebagai nominal apa. Apakah nominal harga barangnya saja atau nominal harga plus biaya kurir. Nah, ini kita nggak nyantumin biaya kurir nih di sini nih. Ya, biaya kurir ini kita nggak cantumkan. Jadi lebih baik ini ada tambahan lagi atributnya biaya kurir. Biaya kurir beda-beda kan? Kalau JNE berapa, Tiki berapa, misalkan biaya kurir adalah 10.000. Terus ada biaya virtual account-nya. Tapi kalau biaya virtual account biasanya nggak ditanggung oleh sistem ya, itu hubungan banknya nanti. Jadi nggak usah lah. Biaya kurir, bicara virtual account, nanti keluar nomor virtual account-nya nggak usah dicatat kan, karena dia nanti begitu pilih ini otomatis akan melakukan query ke tabel yang lain. Itu di luar ini, nggak apa-apa. Nominalnya ini sebenarnya otomatis ya. Harga ditambah ongkos kirim. Jadi 13.000. Tapi ini di luar kita nggak pakai promo-promoan dulu. ID keranjangnya adalah K01. Udah ada jadi ini. Ini baru dibayar. Dan tadi di soal tadi ada keterangan ini. Nih, terakhir. Member it will be send the item to member and check every debit status application system update member transaction become sent, which means items already sent to the member. Jadi di sini kalau kita kalau sudah selesai ada atribut status. Jadi kita tambahkan lagi atribut status satu di sini, statusnya apakah waiting pembayaran, atau statusnya adalah paid dibayar, atau nanti statusnya adalah send. Jadi ini akan diupdate terus status ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan ID transaksinya. Ya. Dan ada pertanyaan nih. Kalau seandainya sudah send, apakah masih perlu menyimpan data di dalam keranjang? Perlu nggak? Barang udah dikirim, udah dibayar, udah diterima sama yang beli. Apa perlu? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Jadi gimana? Paling pindah ke ini, Pak, nanti kayak daftar transaksinya yang udah dibayar gitu, Pak. Masuknya ke situ. Keranjang, oke, terima kasih. Keranjang biasanya ini nggak disimpan lama-lama. Dia sekali sudah ditransaksi dibayar, dia dihapus. Dia nggak kemana-mana kalau keranjang. Tapi kalau transaksi yang sudah selesai, iya betul. Dia akan disimpan ke histori transaksi. Makanya kita kan kalau di aplikasi Tokopedia nggak pernah lihat histori keranjang, nggak ada. Tapi ada histori transaksi. Oke, sampai sini? Jelas? Jelas ya? Jelas, Pak, mantap. Nah, ini kalau dibuat di database mudah aja ya. Kita tinggal buat tabel member, tabel keranjang list, sama tabel transaksi. Ini tinggal buat relasinya jadi aplikasi. Sudah. Oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, kita mulai dengan ini breaking room ya. Siap-siap ya. Saya selesaikan dulu ini. Demikianlah pembahasan kita tentang cara untuk membuat entity relationship diagram atau E-diagram dari data flow diagram. Beserta pembuktiannya yaitu kita sudah membuat tabel-tabel di Excel. Jadi kita bisa yakin bahwa ketika kita implementasikan menjadi sebuah aplikasi, E-diagram kita buat itu benar adanya. Sehingga aplikasinya bisa berjalan dan dapat menyimpan data dengan baik. Oke, demikian tutorial kita kali ini. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih.